Pernah kepikiran nggak di balik setiap klik, setiap unduhan, bahkan setiap transaksi online yang kita lakukan, sebenarnya ada sebuah medan perang digital yang nggak kelihatan? Yup, keamanan siber itu sekarang bukan lagi cuma urusan para ahli, tapi udah jadi urusan kita semua. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng cetak biru dari sebuah perampokan digital. Kita akan lihat anatomi serangan siber. Kalau Anda bayangin peretas itu orang yang kerja sendirian di ruang bawah tanah yang gelap, buang jauh-jauh gambaran itu. Serangan siber modern itu jauh lebih mirip kayak perampokan bank kelas kakap loh. Semuanya terencana, terstruktur, dan punya target yang jelas. Inilah yang kita sebut perampokan digital yang canggih. Yuk kita bongkar cetak birunya satu persatu. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu medan perangnya. Coba deh lihat sekeliling kita. Dari jam tangan pintar di pergelangan tangan sampai ke pembangkit listrik yang menyuplai kota, semuanya sekarang nyambung ke satu jaringan raksasa, Internet of Things atau IoT. Nah, setiap perangkat yang terhubung itu ibarat sebuah pintu. Memang praktis, tapi ada risikonya. Semakin banyak pintu, ya semakin banyak juga cara bagi penyusup buat masuk. Coba lihat angka ini, 90%. 9 dari 10 orang di negara maju itu udah online. Artinya apa? Hampir seluruh hidup kita, mulai dari kerjaan, cara kita ngobrol, sampai hiburan, semuanya bergantung sama koneksi internet. Tapi ini juga berarti permukaan serangan kita jadi luas banget. Setiap koneksi itu bisa jadi titik lemah yang harus kita jaga. Jadi, sebenarnya siapa sih dalang di balik semua ini? Sekali lagi, lupakan stereotip di film-film. Dunia peretas itu ternyata sebuah ekosistem yang kompleks, isinya beragam aktor dengan kemampuan dan motivasi yang beda-beda banget. Nah, kalau kita petakan, spektrumnya itu luas banget. Di level paling bawah, ada yang namanya script kiddies, biasanya anak-anak muda yang cuma cari sensasi atau iseng. Naik sedikit, ada hacktivists yang gerakannya didasari ideologi. Lalu ada black hat hackers, ini yang murni motifnya cari duit. Dan di puncak piramida, ada aktor yang disponsori negara, misinya jauh lebih serius, spionase dan bahkan perang siber. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Serangan cyber yang sukses itu bukan kebetulan loh, ada polanya. Ada sebuah kerangka kerja yang dikenal dengan nama Cyber Kill Chain. Anggap aja ini semacam buku panduan, 7 langkah standar yang selalu diikuti para perampok digital ini untuk ngebobol targetnya. Jadi begini alurnya, persis kayak skenario film perampokan. Pertama, pengintaian. Mereka ngamatin targetnya dulu. Kedua, persenjataan. Mereka siapin alatnya. Ketiga, pengiriman. Alat itu dikirim ke target. Keempat, eksploitasi. Saatnya pertahanan ditembus. Kelima, instalasi. Mereka pasang akses rahasia. Keenam, kendali. Mereka bangun markas di dalam sistem kita. Dan terakhir, aksi. Tujuan akhir mereka tercapai. Semuanya itu dimulai dalam senyap. Di tahap pengintaian ini, penyerang itu kayak hantu digital yang lagi memetakan targetnya. Mereka cari tahu sistem apa yang Anda pakai, di mana ada celah keamanannya, dan mana titik masuk yang paling gampang ditembus. Ini adalah fondasi dari seluruh serangan. Dan disinilah momen pembobolan itu terjadi. Begitu korban ngeklik tautan phishing atau buka lampiran email yang berbahaya, senjata digital yang udah disiapkan tadi langsung aktif. Di titik ini, pertahanan pertama kita udah runtuh. Penyerang sekarang sudah berhasil masuk ke dalam. Nah, buat ngejalanin semua tahap tadi, para penyerang ini jelas nggak datang dengan tangan kosong dong. Mereka punya gudang senjata digital yang canggih. Yuk kita lihat beberapa senjata yang paling sering mereka pakai. Istilah payungnya itu malware. Ini singkatan dari malicious software atau perangkat lunak jahat. Ini mencakup semua jenis senjata digital, mulai dari virus, worms, sampai trojan yang licik. Semuanya dirancang untuk satu tujuan, merusak atau menyusup ke sistem kita. Kalau phishing ini lebih ke seni menipu secara digital. Coba bayangin ada penipu ulung yang datang ke rumah Anda, ngakunya dari pihak bank. Lewat email atau pesan palsu yang kelihatannya asli banget, mereka memanipulasi kita untuk menyerahkan kunci rumah kita sendiri, yaitu password dan data-data pribadi lainnya. Nah, kalau yang ini namanya penculikan data. Ransomware itu menyandra semua file penting Anda, menguncinya dengan enkripsi super kuat, lalu minta uang tebusan kalau Anda mau filenya kembali. Ingat kan serangan WannaCry yang sempat melumpuhkan rumah sakit di seluruh dunia? Nah, itulah bukti betapa berbahayanya ransomware. Kalau ransomware tadi itu penculikan, serangan denial of service atau DOS, ini ibaratnya blokade. Bayangin aja ada ribuan mobil hantu yang sengaja dikirim buat bikin macet total jalan tol menuju toko Anda. Pelanggan asli jadi nggak bisa masuk kan?
Nah, itulah yang terjadi pada website yang kena serangan DOS, lumpuh total dan nggak bisa diakses. Oke, kita udah bedah serangannya. Sekarang, saatnya kita balikkan skenario-nya. Karena tahu cara musuh bergerak, itu adalah kunci utama buat membangun pertahanan yang kokoh. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita melawan balik? Pada dasarnya, ada dua filosofi dalam bertahan. Yang pertama, proaktif. Ini ibaratnya kita bangun benteng yang kuat sebelum perang dimulai, dengan cara rutin perbarui sistem, melatih tim, dan sebagainya. Yang kedua, reaktif. Ini adalah cara kita merespon pas serangan udah kejadian, kayak memadamkan api dan menambah lubang. Pertahanan yang hebat itu adalah kombinasi cerdas dari keduanya. Ingat, nggak ada yang namanya solusi ajaib. Pertahanan modern itu kuncinya ada di lapisan. Kayak kastil di abad pertengahan, kita butuh parit, tembok yang tinggi, dan penjaga yang selalu waspada. Konsep ini namanya defense in depth. Kalau ini digabung dengan pembaruan sistem yang rutin dan pengawasan 24 jam, kita bisa bangun benteng pertahanan yang tangguh. Dan kutipan ini nih, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Senjata kita yang paling kuat itu sebenarnya bukan firewall atau antivirus tercanggih, tapi pengetahuan. Memahami cara musuh berpikir dan mengenali kelebihan diri kita sendiri, itulah langkah pertama menuju pertahanan yang benar-benar efektif. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua. Di medan perang digital yang tak terlihat ini, keamanan itu bukan lagi cuma tugas tim IT. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan yang kita dapat hari ini, kita semua bisa jadi benteng pertahanan pertama untuk menciptakan masa depan digital yang jauh lebih aman.